Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi teman-teman di pertemuan yang kedua ini saya akan menyampaikan atau mengingat kembali atau reminding ya tentang apa itu manajemen, apa itu komunikasi dan apa itu manajemen komunikasi ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada eh, 6 ya, 6 hal yang ingin saya sampaikan dalam materi yang pertemuan kedua ini. Baik, teman-teman, kita lihat slide berikutnya. Baik, dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan 5 hal. Yang pertama itu adalah tentang pengertian, ya tentu saja berkaitan dengan pengertian manajemen komunikasi. Lalu yang kedua adalah unsur, kemudian jenis, model, yang kelima strategi, dan yang terakhir adalah tantangan. Nah, dari situ jelas bahwa tujuan dari komunikasi atau manajemen komunikasi itu adalah ini ya, pada prinsipnya, maksudnya dalam manajemen komunikasi itu adalah proses penting dalam pengelolaan informasi agar tersampaikan dengan efektif. Ya, artinya manajemen komunikasi itu perlu untuk atau tujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif. Nah, dengan begitu berarti ada penerapan nih di sini strategi yang tepat dalam komunikasi internal maupun eksternal atau bahkan secara individu atau organisasi sehingga tujuan dari organisasi atau individu itu pun juga bisa lebih efisien. Nah, teman-teman, berkaitan dengan sekarang di era digital, tentu saja tantangan komunikasi atau manajemen komunikasi itu lebih kompleks ya, sehingga perlu pendekatan berbasis teknologi. Nah, berbasis teknologi itu adalah untuk kepentingan lebih efektif dalam penyampaian pesan dan membangun hubungan yang kuat dengan audiens. Nah, inilah dalam pertemuan sekarang ini akan dibahas tadi pengertian unsur, jenis, model, dan strategi serta tantangan. Gitu ya. Oke, baik kita ke slide berikutnya. Baik, teman-teman, kita ke pengertian sekarang. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari pengertian manajemen atau komunikasi gitu ya, atau terakhir nanti manajemen komunikasi, sebetulnya banyak ya ahli yang sudah mendefinisikan itu gitu ya. Apa itu manajemen komunikasi gitu ya, itu kan sudah banyak ya ahli-ahli yang menyebutkan atau mendefinisikan tentang manajemen gitu ya, termasuk di manajemen komunikasi. Nah, tetapi kalau kita lihat sesungguhnya manajemen itu sebetulnya arahnya itu adalah ke ini sebuah proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, ini ya yang saya sampaikan di sini ya. Hanya salah satu saja ya, masih banyak definisi-definisi yang lain yang menurut ahli-ahli yang lainnya. Nah, lalu kalau komunikasi itu apa? Nah, kalau kita lihat dari Laswell gitu ya, Laswell itu komunikasi itu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disebut dengan paradigma Laswell gitu ya. Nah, paradigma Laswell ini ya populer lah di ilmu komunikasi, itu populer ya. Pertanyaannya apa? Who say what in which channel to whom with what effect. Jadi komunikasi itu berkaitan dengan proses, gitu ya, proses penyampaian pesan. Nah, di sini ada who itu siapa, gitu ya. Say what itu mengatakan apa. Nah, in which channel itu adalah dengan menggunakan media apa. Lalu to whom, kepada siapa. Nah, with what effect, dengan efek apa. Gitu ya. Itu disebut dengan paradigma Laswell. Jadi teman-teman cukup dengan ketika mendefinisikan komunikasi, kita ingat dengan paradigma Laswell. Itu.
Who say what in which channel, to whom, with what effect. Nah, itulah mengenai pengertian manajemen secara umum, lalu komunikasi juga secara umum, dan kita gabungkan nih, manajemen komunikasi itu apa, gitu ya. Jadi pada prinsipnya, gitu ya, manajemen komunikasi itu lebih banyak digunakan oleh organisasi, kan gitu ya, organisasi. Untuk apa? Untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi komunikasi secara sistematik. Untuk apa? Ya, agar dapat membangun hubungan yang efektif dengan publik, gitu ya. Publik ya. Nah, kalau kita melihat dari ilmu public relation, publik itu bisa dibagi dua ya, ada internal publik dan ada eksternal publik, gitu ya. Teman-teman, itulah mengenai pengertian apa itu manajemen, lalu komunikasi, dan manajemen komunikasi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, teman-teman, kita tadi sudah ke pengertian, sekarang kita menginjak kepada unsur-unsur manajemen komunikasi. Ya, unsur-unsur manajemen komunikasi pun juga tidak terlepas dari unsur-unsur manajemen secara keseluruhan, kan gitu ya. Tapi karena ini lebih fokus pada komunikasi, maka di situ back main kita langsung kepada ya komunikasi, perencanaan komunikasi, gitu ya. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam manajemen komunikasi itu paling tidak ada 4 hal gitu ya. Yang pertama adalah ini, yang pertama itu tentang perencanaan komunikasi ya. Nih teman-teman. Yang pertama adalah perencanaan komunikasi atau planning. Yang kedua ada pengorganisasian komunikasi. Yang ketiga ada pelaksanaan komunikasi seperti apa. Dan yang keempat adalah evaluasi komunikasi. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 unsur dalam manajemen komunikasi itu. Yang pertama adalah perencanaan komunikasi, yang kedua pengorganisasian komunikasi, yang ketiga pelaksanaan komunikasi, dan yang terakhir adalah evaluasi komunikasi. Nah, misalnya di dalam perencanaan komunikasi nih, teman-teman ya, dalam perencanaan komunikasi. Ya, tentu saja contoh dari perencanaan komunikasi itu adalah pertama, ini, menentukan tujuan komunikasi. Itu termasuk ke dalam perencanaan komunikasi. Lalu yang kedua adalah contoh dari perencanaan, mengidentifikasi target audience, gitu ya. Dan yang terakhir adalah milih strategi komunikasi yang efektif, gitu ya. Nah, tentu saja kita sebagai nanti misalnya penceramah, gitu ya, entah itu penceramah apapun itu, atau sebagai narasumber, nah kita tentu di awal itu sudah merencanakan siapa nih atau apa nih tujuan komunikasi itu untuk apa. Lalu targetnya apa, siapa kan. Lalu strategi komunikasinya itu tentu saja setiap apa namanya audiens pun juga nanti akan menjadi salah satu pertimbangan ketika kita memilih atau ya gitu ketika kita memilih strategi komunikasi yang efektif. Nah, itu di dalam perencanaan. Lalu dalam pengorganisasian komunikasi, organisasi itu mudahnya gini lah, pengorganisasi itu adalah penempatan orang-orang ya, gitu misalnya pembagian gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah menentukan struktur komunikasi dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah mendistribusikan tanggung jawab komunikasi. Distribusi artinya kan dari pimpinan ke di bawahnya pimpinan, lalu nanti kepada pelaksanaan di lapangan seperti apa kan gitu ya. Nah, itulah pengorganisasian dalam komunikasi. Nah, yang unsur ketiganya adalah pelaksanaan komunikasi atau implementation of communication ya di situ. Artinya apa? Di sini tentu saja proses penyampaian melalui berbagai saluran komunikasi gitu ya, pelaksanaannya ya. Terserah menggunakan berbagai saluran komunikasi itu, apalagi sekarang banyak ya untuk teknik pelaksanaannya dengan menggunakan media apapun juga sekarang masih apa namanya banyak pilihan. Lalu yang kedua adalah dalam pelaksanaan komunikasi juga menggunakan teknik komunikasi sesuai gitu ya, misalnya bisa verbal,
verbal atau menggunakan digital, terserah tuh nanti itu ya. Nah, itu di dalam pelaksanaan. Nah, tentu saja dalam manajemen itu pun juga tidak hanya terbatas pada pelaksanaan saja, tetapi ada evaluasinya kan, evaluasi komunikasi. Misalnya menganalisis nih, menganalisis efektivitas komunikasi. Kita sudah berceramah, kita sudah menyampaikan sesuatu, kita sudah menjadi presenter misalnya. Nah, perlu kita evaluasi ya. Nah, untuk apa? Yaitu tadi untuk menganalisis gitu ya proses yang terjadi dalam komunikasi itu lalu efektif atau tidak. Nah, kalau misalnya memang tidak efektif ya tentu saja ada dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan umpan balik yang diberikan dari audiens kepada kita gitu ya. Itulah salah satu dari evaluasi itu. Oke, tadi sudah saya sampaikan tentang unsur-unsur manajemen komunikasi. Yang pertama, perencanaan komunikasi. Yang kedua, pengorganisasian komunikasi, pelaksanaan komunikasi, dan terakhir adalah evaluasi komunikasi. Baik, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya pada slide berikutnya. Oke, teman-teman, jadi pada prinsipnya jenis-jenis manajemen komunikasi itu banyak sekali manajemen itu ya, banyak sekali yang dikaitkan dengan komunikasi. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan cuma 4 manajemen komunikasi. Yang pertama adalah manajemen komunikasi internal, gitu ya. Ini nih, manajemen komunikasi yang bersifat internal, ini ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah manajemen, kalau tadi ada internal ya tentu saja ada eksternalnya apa, gitu ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga adalah ada manajemen krisis, gitu ya. Manajemen krisis dalam komunikasi perlu ya itu. Kemudian yang terakhir adalah manajemen komunikasi digital. Nah, ini hanya saya sampaikan hanya 4 saja gitu, padahal sebetulnya banyak jenisnya dari manajemen itu. Nah, kita menginjak kepada manajemen komunikasi internal gitu ya. Ya, tentu saja di sini adalah manajemen komunikasi yang dilakukan secara internal. Dalam apa? Dalam satu kelompok atau dalam satu organisasi. Untuk apa? Untuk mengatur komunikasi di dalam organisasi ya di sini nih. Dalam organisasi. Contoh misalnya rapat tim misalnya, email perusahaan, komunikasi antar bagian. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pengaturan-pengaturan di dalam komunikasi secara internal. Nah, di dalam manajemen komunikasi eksternal, ya tentu saja kalau tadi pengaturannya di dalam organisasi, tetapi kalau manajemen komunikasi eksternal itu ya tentu saja mengelola hubungan komunikasi dengan pihak luar. Nah, di sini ya pihak luar. Contohnya apa? Misalnya ya tugas hubungan masyarakat nih, media relation ya di antara misalnya atau komunikasi pemasaran. Pokoknya internal yang bertugas berkomunikasi dengan pihak eksternal itu kategorinya termasuk ke dalam manajemen komunikasi eksternal. Lalu ada manajemen krisis dalam komunikasi ya. Nah, di situ biasanya mengarahkan pada bagaimana nih mengatasi komunikasi saat terjadi krisis atau konflik. Nah, komunikasi ini nanti berperan bagaimana nih caranya agar konflik itu segera selesai dengan cara komunikasi gitu ya, atau misalnya dalam komunikasi itu sendiri yang bermasalahnya. Oleh karena itu, salah satu manfaat dari ini semua atau dari krisis itu, maka mengatasi komunikasi itu saat terjadi krisis atau konflik itu. Contoh misalnya pernyataan resmi saat ada kontroversi, nah, itu biasanya satu pihak itu ada kontroversi, nah di situ mungkin ada penyebabnya dari komunikasi yang krisis misalnya. Terus dari situ juga ada contohnya strategi mitigasi krisis, nah, misalnya ya di situ. Contoh-contoh dalam manajemen krisis dalam komunikasi. Nah, yang terakhir adalah manajemen komunikasi digital, yaitu tentu saja pengaturan-pengaturan dalam komunikasi digital. Kalau digital menggunakan teknologi, otomatis pengaturannya adalah berkaitan dengan menggunakan dari teknologi digital untuk salah satunya adalah untuk menyampaikan pesan.
Contoh media sosial, email marketing misalnya, atau webinar. Nah, itu pun juga salah satu contoh manajemen komunikasi digital. Sekali lagi, teman-teman, jenis manajemen komunikasi itu banyak. Yang saya sampaikan ada 4. Manajemen komunikasi internal, manajemen komunikasi eksternal, manajemen krisis dalam komunikasi, dan terakhir manajemen komunikasi digital. Baik, teman-teman, kita lihat slide berikutnya. Oke, teman-teman, kalau tadi saya menyampaikan tentang jenis, seperti yang saya sampaikan bahwa jenis manajemen komunikasi itu banyak, dan sekarang pun juga di model-model manajemen komunikasi pun juga sama, banyak gitu ya. Banyak sekali gitu ya yang dikategorikan sebagai manajemen komunikasi. Saya hanya menyampaikan 5 model saja. Yang pertama adalah model komunikasi berbasis hierarkis. Nah, hierarki ya. Nah, ini dipopulerkan oleh atau ditemukan oleh Harold Laswell. Laswell sudah lama banget, 1948 gitu ya. Yang tadi seperti disampaikan di awal ya di definisi bahwa model komunikasi hierarki itu adalah yang menyebutkan who say what in which channel to whom with what, baik gitu ya. Itu adalah salah satu contoh dari model komunikasi berbasis hierarki. Yang kedua adalah model komunikasi efektif. Nah, ini juga sama 1 tahun kemudian itu ditemukan oleh Shannon and Weber. Nah, ini model komunikasi efektif itu Shannon and Weber menyebutkan bahwa pengelolaan komunikasi dengan meminimalisir gangguan efektif ya. Model komunikasi efektif itu adalah meminimalisir gangguan atau noise, bahkan kalau bisa tidak ada kan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah model komunikasi 2 langkah atau two-step law yang dipopulerkan atau ditemukan oleh Katz and Lazarsfeld di situ ya 1955. Nah, di sini menyebutkan kalau 2 langkah itu adalah pengaruh opini pemimpin dalam menyebarkan proses komunikasi gitu ya. Jadi dalam atau 2 langkah ini pesan yang disampaikan itu dikelola tidak langsung oleh audiens, tapi diterima dulu oleh opini leader atau opini pemimpin di sini ya, lalu sebarkan kepada masyarakat. Nah, model yang ketiga adalah model komunikasi interaktif. Nah, ini dipopulerkan atau ditemukan oleh Vibol Scrum 1954 ya. Wah, udah lama banget ya. Ini ya. Nah, di sini terjadi komunikasi yang terjadi 2 arah dengan adanya umpan balik. Maka di situ disebut dengan model komunikasi interaktif antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya terjadi interaktif antara komunikator dengan komunikan ya. Dan yang terakhir adalah model manajemen komunikasi agenda setting. Nah, ini terakhir. Kelima ya, dari sini ditemukan oleh MC Newcomb ya, MC Newcomb dan Shaw 1972. Nah, di sini menunjukkan bahwa media menentukan isu yang dianggap penting oleh publik ya, di manage seperti itu sehingga arahnya adalah bagaimana media menentukan isu yang dianggap penting oleh publik gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman model komunikasi banyak yang saya sampaikan ada 5 di sini. Yang pertama ada model komunikasi berbasis hierarki, yang kedua model komunikasi efektif, yang ketiga model komunikasi 2 langkah atau berarah, dua langkah ya, two step communication biasanya situ ya. Kemudian yang keempat model komunikasi interaktif dan yang kelima adalah model agenda setting. Baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, teman-teman, kita sudah menginjak pada bagian terakhir, yaitu tantangan dalam manajemen komunikasi ya. Tantangan dalam manajemen komunikasi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga tantangan pun juga banyak, gitu ya, bukan hanya 5, tapi saya coba hanya 5 saja menyampaikan tentang tantangan dalam manajemen komunikasi ya. Baik, kita lihat tantangan yang ke-1 adalah perbedaan ini ya.
Perbedaan budaya dan bahasa. Iya sih, sudah jelas ya. Budaya yang satu, bahasa yang berbeda juga tetap akan menjadi tantangan tersendiri di dalam manajemen komunikasi. Nah, tantangan berikutnya yang kedua ya tentu saja berkaitan dengan noise atau gangguan. Nah, itu bisa psikologi, gitu ya, teknologi, lingkungan yang dapat menghambat juga pesan di situ. Entah itu bukannya psikologi, juga faktor-faktor yang lain pun juga yang bisa menjadi gangguan dalam komunikasi. Yang ketiga adalah keamanan dan privasi data nih, yang ketiga ya. Jadi perlindungan data dalam komunikasi digital itu kan sangat penting ya. Itu biasanya juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita manage komunikasi kan gitu ya. Dan yang lebih terlihat lagi adalah ini hoax dan disinformasi. Hoax tuh, waduh banyak sekali ya yang sekarang ini hoax di hampir setiap media sosial itu adalah hoax-nya itu yang kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang bukan kan gitu ya, mana yang disinformasi mana yang bukan, karena semakin banyak atau banyaknya informasi yang kita dapatkan sehingga kadang-kadang kita tidak bisa melihat mana yang hoax atau mana yang bukan kan gitu ya. Nah itulah ya dalam memanage komunikasi itu hoax dan disinformasi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan yang terakhir adalah perubahan teknologi yang cepat. Nah, ini pun juga sama ya menjadi tantangan. Kita misalnya sebelum AI mempunyai manajemen begini, kemudian sekarang IA atau AI ya kalau bahasa Inggris sama A kan AI. Jadi AI itu AI juga kan sekarang sudah apa namanya berkembang begitu pesat gitu ya. Kita pada awalnya sudah memanage dengan AI yang awal, dan sekarang sudah pada pertumbuhan-pertumbuhan yang begitu pesat, sehingga itu juga tetap menjadi tantangan dalam manajemen komunikasi. Oke, teman-teman, itulah tantangan dalam manajemen komunikasi. Ada 4, ada 5 yang saya sampaikan, perbedaan budaya dan bahasa, gangguan atau noise dalam komunikasi, keamanan dan privasi data, dan keempat, hoax dan disinformasi, serta yang kelima adalah perubahan teknologi yang cepat. Ya, teman-teman, itulah tadi materi kita di pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pengayaan kepada teman-teman, khususnya yang berkaitan dengan manajemen komunikasi. Baik, kita tutup kuliah ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.